Indonesia ya pasti yang kita cita-citakan semua sama ya. Hukum harus merata, hukum nggak boleh pandang bulu, harus bisa mengenai yang atas sama yang bawah. Jadi saya harap hukum bisa menjadi harapan buat warga Indonesia untuk bisa berkembang dan untuk bisa merealisasikan cita-cita Indonesia. Oke, kembali lagi bersama saya di podcast catatan kuliah di topik sandiwara kehidupan sarjana. Kali ini kita kedatangan mahasiswa dari Universitas Mansura, jurusan Ilmu Hukum dari Fakultas Hukum. Oke. Namanya Mas Anas, selamat datang Mas Anas. Oke. Kita akan ngobrol santai, berbincang tentang program studi ilmu hukum, mempelajari apa aja, dan nanti jenjang karirnya seperti apa. Mungkin sebelum itu kita akan mengulik sedikit tentang perjalanan kuliahnya Anas, karena Anas ini Anas ini kan juga salah satu adik tingkat saya di pondok. Nah, Anas dulu itu sebenarnya kuliah di Winsa. Di Winsa, Jurusan ilmu komunikasi. ilmu komunikasi. Nah, ilmu komunikasi terus keluar dari Winsa semester Semester 2. semester 2. Berarti sekarang angkatan 2020. 21. Yang saya 2021. Ya, 2021. Harusnya 19. jauh sekali. Oke. Jauh sekali. Berarti pas keluarmu semester 2, terus berhenti 1 tahun, Berhenti 1 tahun baru kerja, kerja, terus kuliah. kuliah lagi. Kalau nggak salah dulu ingat saya itu alasan dia pindah ke Madura karena pengen berkuliah sambil bekerja. Iya. Seperti itu ya. Ya, dulu seperti itu. Dulu seperti itu. Kenapa alasan itu berubah? Gak, awalnya kan kita di awal aja. Oke, iya. Kita di awal dulu kuliah di Winsa, jurusan ilmu komunikasi. Pas waktu 2020 awal kan Covid terus karena Covid online tugasnya juga kayak nggak masuk akal, terus UKT-nya bayar segitu, terus fasilitas yang didapat kan waktu itu kayak online ya, UKT segini kok online kayak nggak enak, akhirnya ngambil cuti awalnya. Ambil cuti dulu 1 semester, terus buka usaha kan, awalnya itu buka usaha, buka konter kecil-kecilan, habis itu ditawarin kerja sama Om di Balikpapan. Nah, ini ke Balikpapan, di Balikpapan itu dapat setengah 6 bulanan, terus telepon orang tua nggak pengen lanjutin kuliah lagi kan, itu awalnya. Terus ya pengen sih gitu, terus karena orang tua yang pengen akhirnya balik ke Madura. Mau ngurus lagi ke Winsa, ternyata cuti itu bayar, aku kan ngambil cuti 2 semester, akhirnya bayar cuti 2 semester sama semester yang mau diambil. Ya, akhirnya kan kayak kok belasan juta habisnya, akhirnya kayak nyoba daftar kuliah itu. Akhirnya nyoba di UTM, awalnya kayak ya udahlah nyoba dulu sambil buka angkringan kan dulu kan, angkringan, terus ternyata angkringannya tutup gara-gara pandemi juga, gara-gara dulu yang Bangkalan zona hitam itu udah tutup. Akhirnya ya udah kuliah di UTM. Berarti sekarang fokus kuliah aja. Fokus kuliah aja. Atau ada rencana angkringan yang bakal dibuka? Untuk rencana kerja sih ada, tapi kayak eksekusinya belum tahu sih kapan. Mungkin saking sibuknya menjadi mahasiswa lagi ya, akhirnya keribetan untuk mengurus angkringannya. Betul. Terus kenapa memilih ilmu hukum? Dari ilmu komunikasi ya? Ya, dari ilmu Komunikasi menjadi ilmu hukum. Sebenarnya sih pengen hukum dari dulu ya, Hmm. tapi ada emang dari orang tua nggak setuju awalnya. Nggak setuju, sebenarnya mau daftar hukum juga di UTM juga orang tua juga bolak-balik nanyain, bener tak mau masuk hukum, bener tak masuk hukum, karena apa? Karena ya kita tahu lah dunia hukum kayak apa gitu awalnya. Terus Dunia hukum atau dunia di Indonesia hukumnya yang sudah tak jelas? kayaknya rata-rata sih hukum kayak apa ya, ya kita tahu semua lah stereotip hukum pasti ya apa ya, kayak ya banyak dunia hitamnya lah gitulah bisa dibilang. Terus awalnya sih dulu banget kenapa suka hukum dan pengen ngambil ilmu hukum, awalnya tuh doktrin pertama itu dari mbah sih, mbah dulu, kakek dulu itu dari kecil, aku kecil tuh suka nonton di channel TV One. TV One kan apa ya, banyak channel politik, hukum dan lain sebagainya, mungkin dari situ ya alurnya. Terus
naik SMP tertarik sama isu-isu sosial, terus SMA juga tertarik sama isu politik, sering ngikutin perkembangan politik, akhirnya juga suka juga di hukum. Semester 1 itu waktu kuliah di Unsa juga suka ikut ya aksi-aksi kayak gitu tentang hukum-hukum, sebenarnya suka sih. Akhirnya kayaknya aku juga pengen pengen terjun lah ke dunia hukum gitu karena emang suka dari hukum. Cuman yang jadi problem kan dulu yakin orang tua dulu gimana, ternyata hukum tuh nggak seburuk apa yang dipikirin orang tua gitu loh. Karena orang tua kan takut kan anaknya masuk di hukum karena ya hukum Indonesia kayak gitulah. Mungkin lebih tepatnya akan semua itu akan kembali ke manusianya. Ya balik ke manusianya enggak. Kalau manusianya bisa lurus, Ya nanti akan jalannya yang diambil pasti tetap lurus ya. benar-benar. Kalau gampang ditaruh gambar uang, mungkin beda lagi nanti ceritanya. Oke. Pelajaran di hukum apa aja? Kalau di hukum tuh konsentrasinya sebenarnya ada 4 ya. Ada pidana, ada perdata, ada pemerintahan, ada internasional. Bedanya itu ya, pidana sama perdata. Pidana itu ya kalau pidana kayak kasus-kasus pidana kayak kematian, narkoba dan lain sebagainya. Kalau perdata itu kayak masalah waris, masalah tanah, masalah-masalah kayak gitu. Kalau pemerintahan tuh ya kita buat hukumnya, lembaga-lembaga di pemerintahan, semua kejaksaan, gitu, dan sebagainya. Terus kalau internasional ya kita mempelajari hukum-hukum internasional. Misalkan ada beberapa Indonesia kan memiliki perjanjian hukum di internasional kayak HAM dan lain sebagainya, itu kan internasional. Berarti bisa jadi menjadi duta apa dubes ya? Ya, Dubes negara. bisa aja Bisa. sih, dubes negara bisa. Oke. Selain tempat konsentrasi itu juga diambil dari awal. Enggak, kalau di awal kita ngambil semua, kita baru konsentrasi itu semester 5. Semester 5. Semester 5 konsentrasi. Terus kalau misal ini teman-teman pada nanya nih, dasaran apa yang harus dipunyai seorang siswa yang nanti akan menjadi mahasiswa untuk masuk ke ilmu hukum? Atau hanya sebatas minat untuk merubah negara? Biasanya alasannya banyaknya gitu. Saya ingin masuk hukum karena melihat negara yang gak jelas, Iya. yang penuh dengan abu-abu, akhirnya masuk hukum. Masuk hukum. Awalnya sih ya niat ya, pertama tuh harus niat dulu karena dunia hukum itu gampang dapat uang panas, gampang dapat sesuatu yang yang bisa dibilang itu kayak mengandalkan segala cara di dunia hukum itu bisa. Terus awalnya juga kesukaan orang itu terhadap hukum. Kalau kadang tuh orang-orang masuk hukum karena teman-teman saya banyak kan ya main masuk hukum karena apa? Karena nggak ada itu hitungannya kan itu teman-teman. Nah itu menghindari seperti itu maka masuk hukum. Ketika masuk hukum juga bingung. Misalnya hukum kan ya hukum harus banyak baca buku, harus banyak diskusi dan lain sebagainya. Hukum kan dinamis gitu ya, sering berubah. Kita berbicara hukum tahun lalu sama hukum tahun sekarang masih berbeda gitu. Makanya di hukum harus buka diskusi-diskusi, buka kajian-kajian, buka diskusi ruang publik yang gede agar kita tahu sih perkembangan hukum. Soalnya hukum itu apa yang apa yang diajarkan oleh dosen kita tahun lalu belum berarti sekarang itu benar berlaku. Jadi harus dinamis, harus banyak berubah. Terus kalau orang pengen masuk hukum ya harus siap sama segala konsekuensi sih di dunia hukum. Karena menurut saya dunia hukum berbeda dengan dunia lainnya. Dunia hukum itu kayak banyak pantangannya, apalagi kalau kita pengen di dunia hukum pengen ke jalur yang benar ya, kayak banyak cobaannya yang ditaruhkan bukan hanya kita tapi kayak keluarga juga. Tapi ini bukan jadi bukan jadi sebagai tembok besar untuk kita masuk dunia hukum. Ya karena kita hidup tidak lepas dari hukum, makanya mau nggak mau kita harus mempelajari hukum kan. Iya, biar tidak dibutuh-butuhi oleh. Oke. Saya pernah dengar kalau menjadi lawyer ya, lawyer. Menjadi lawyer itu bukan hanya berbekal S1. Jadi sama halnya kayak dokter yang nanti harus melewati tahapan dokter itu apa ya? Koas gitu koas dan lain sebagainya. Di hukum itu memang ada seperti itu. Untuk menjadi lawyer harus ada sampai S2 atau gimana? Kalau dari lawyer itu S1 sudah bisa, tapi habis itu kita harus ngambil
apa ya, kayak pendidikan profesinya lawyernya itu. Jadi ada sendiri nanti pendidikan di lawyer. Itu nggak lama nanti. Tapi minimal S1 sih, terus habis lulus ngambil lawyer. Tapi kan kita lihat dulu S1-nya kita ngambil apa. Kalau kita ngambil pidana ya nanti kita lah jadi lawyer pidana. Kalau kita ngambil perdata ya jadi kita jadi lawyer pidana. Ya ada apa ya, ada spesifikasinya masing-masing sih, lawyer. Jadi habis lulus kita ngambil dulu apa yang namanya saya lupa, kayak sekolah lawyer gitu loh. Jadi nanti habis itu dapat sertifikat dari lawyer, dari lawyer itu jadi lawyer di lembaga yang diangkat oleh pemerintah, baru kita bisa menjadi pengacara di pengadilan. Berarti nggak harus S2 ya? Nggak harus S2 kalau. Oke. Soalnya kan teman seangkatanku yang siapa? Yang anak hukum juga itu yang sekarang S2 di UB. Iya. Siapa sih? Saya lupa itu namanya. Nah, itu kalau nggak salah karena pengen nanti jadi lawyer. Iya. Berarti S2 mungkin cuma ngambil ilmunya. Soalnya kan gini ya, lawyer itu kan yang kita jual namanya. Kalau orang lihat kita cuman alumni S1 kan kayak kurang tertarik orang, juga takut juga. Ini kok masih S1 kok berani megang perkara-perkara pidana, perdata atau lain sebagainya. Jadi orang kan dan S2 semakin apa ya, semakin strata yang kita ambil kan orang-orang kayak lebih percaya gitu ke kita kayak, oh ya ini yakin deh kalau aku ngambil ini pasti nanti bakal enak gitu. Soalnya yang kita jual kan pertama nama ya. Kalau cuma S1 ya bukan menyepelekan S1 ya, tapi kan banyak orang yang nanti lihat malah cuma S1 kok udah benar-benar jadi lawyer kan kayak gitu. Latar belakangnya Anas itu juga pernah ikut aksi Kamisan di Surabaya. Nah, mungkin ini sedikit apa ya namanya ya, berbeda dengan hukum alam di Indonesia yang biasanya yang orang hukum itu tidak akan mengkritik pemerintah biasanya. Nah, tapi Anas ini ngambil ilmu hukum tapi juga tetap untuk ikut mengkritik. Memang tujuannya seperti itu. Iya. Paham hukum dan menyerang hukum juga. Jadi gini ya saya ya bisa dibilang ya nggak terlalu aktif lah, karena aksi Kamisan kan aksi yang dibuat oleh orang tua korban yang meninggal pada tahun 98 ya, tragedi 98 itu di Artis. Awalnya tuh saya emang mau masuk hukum karena suka apa ya, prihatin lah lihat hukum Indonesia gitu, banyak diskriminasi, banyak hukum yang dipermainkan dan lain sebagainya. Itu sih modal awal saya ingin masuk ke Indonesia. Terus sebenarnya sih pilihan masing-masingnya kita mau masuk ke jalur yang mana, karena saya rasa hukum harus dibenahi, dan karena hukum itu sangat mempengaruhi orang ya gitu orang, karena ketika pemerintah salah mengambil kebijakan hukum itu berpengaruhnya ke kita semua gitu, apalagi ke dan akan mendatang gitu loh. Jadi ini yang nggak mau terulang kembali gitu. Saya ingin hukum Indonesia benar-benar hukum yang ya equality below gitu. Jadi sama orang tuh dapat hukum yang sama, hak hukum yang sama gitu. Nggak mau mandang dia pejabat, nggak mau mandang dia orang petani dan lain sebagainya. Hukum ya harus sama kita dapatkan, porsinya harus sama, hak-haknya harus sama, agar apa ya, agar cita-cita reformasi yang diperjuangkan oleh kakak-kakak kita dulu tuh benar-benar terwujud gitu. Reformasi hukum tuh harus benar-benar ya, hukum harus nggak boleh mandang bulu lah. Itu sih yang saya pengen ketika saya ingin masuk dunia hukum. Walaupun berat ya, tapi berat banget. Ya berat banget. Tapi kan ya nggak boleh pesimis lah, harus tetap optimis lah. Kalau hukum benar-benar bisa diperbaiki sih. Oke. Kita kembali ke kuliah dulu ya. Nanti di dunia luas. Kapan teman-teman mahasiswa hukum ini mengambil salah satu konsentrasi ini? Semester berapa? Kalau setiap universitas beda-beda ya. Di setiap kebijakan beda-beda. Tetapi ternyata untuk angkatan saya itu nggak ada penjurusan seperti itu. Nanti penjurusannya itu ada di skripsi nanti kalau angkatan saya. Itu berlaku baru angkatan saya. Berarti tinggal pas ketika nanti semester 7 ya mau ngambil skripsi apa, mau ngambil pidana, perdata atau pemerintah itu terserah. Untuk itu untuk angkatan saya, soalnya kurikulumnya terus berubah-ubah ya. Tapi nanti semester depan juga belum tentu juga nggak berubah gitu. Tergantung nanti menterinya juga yang ngasih kurikulum.
Justru kalau angkatan saya sih nanti penjurusan baru bisa. Iya, Itu pun fokusnya ya terserah tadi. fokusnya terserah kita ya antara 4 itu. Kalau tahun sebelumnya itu Di semester 5 kan sebelumnya. Semester Jadi, 5? ya jadi anak semester 5 kita udah fokus apa sih yang mau kita ambil. misal dia fokusnya perdata, berarti mata kuliahnya semuanya tentang perdata ya? Terus kalau semisal yang di sistem sekarang ya, sistem sekarang difokuskannya ketika skripsian, Iya. terus untuk mata kuliahnya tetap dapat secara keseluruhan atau gimana? Tetap secara keseluruhan sih untuk kuliahnya, tapi kan ya nanti tergantung SKS yang berapa maksimal SKS yang kita ambil ya. Kalau itunya tetap keseluruhan. Mungkin karena apa sih? Karena hukum itu berkesinambungan ya antara pidana, perdata. Semuanya pastinya Ya, jadi kalau kasus pidana nanti bisa perdata, kasus perdata nanti bisa pidana. Mungkin karena itu agar teman-teman mahasiswa juga paham semua gitu yang kita ambil. Mungkin nanti kalau pengen lebih dispesifikkan lagi nanti ketika bisa ambil S2 nanti mau fokus apa sih. Ya, kebanyakan hukum, anak-anak hukum nggak boleh S1, jadi mengambil S2 untuk apa ya, untuk Lebih ambil- fokusnya ya, lagi. lebih fokusnya lagi sih. Berarti sampean ada rencana S2? Ya untuk sementara sih S1 dulu ya, soalnya belum lulus. Jadi kalau rencana pasti ada S2 sih. Oke, amin amin. Semoga dilancarkan selalu ya. Oke, apa namanya? Tadi terkait Kementerian Pendidikan, terkait sistem yang dibuat, ada kan namanya program MBKM. Ya. Teman-teman hukum ini melaksanakan MBKM ini atau gimana? Ya, di hukum itu ada 3 ya. MBKM, yang pertama MBKM, yang kedua itu reguler, ya kita ngambil KKN, magang dan lain sebagainya semua. Yang ketiga itu namanya riset. Kita ikut, tidak ada tim riset dari luar, kerjasama dengan UTM, kita ikut sebagai tim risetnya. Nanti kita ngambil riset kemana, pokoknya kita ke Pulau Sumeneb dan lain sebagainya. Nah, nanti hasil risetnya itu bisa kita buat skripsi. Jadi di hukum ada MBKM, ada reguler, ada riset. Gak ada kayak di apa namanya, fakultas-fakultas saintek itu kan ada MBKM industri. Nah, itu kita itu ada namanya kayak gitu. Nggak ada kalau Nggak ada. Barangkali hukum menjadi lawyernya sebuah perusahaan untuk apa namanya, menjadi lawyer di kasus AMDAL atau apa gitu. Nggak, belum sih. Nggak sampai situ. Nggak sampai di situ. Oke. Tadi selepas dari skripsi, apa aja jenjang karir dari hukum selain yang awal kita bahas tentang bisa jadi dubes negara atau lawyer, selain itu apa? Di hukum banyak ya, ya jadi notaris bisa, jadi jaksa, hakim, pegawai pengadilan bisa, terus sebagai staf khusus DPR, sebagai pembuat undang-undang, riset, terus konsultan hukum. Semua perusahaan-perusahaan kan butuh orang hukum ya, untuk di humasnya, untuk itu, terus untuk kalau kita mau kalau perusahaan itu mau kontrak dengan sesuatu pasti manggil orang hukum itu untuk mempelajari kontraknya, tata benar atau tidak, itu sih banyak. Tapi kebanyakan dari teman-teman sih pasti maunya ke lawyer, ke jaksa atau ke hakim. Tapi hukum itu bisa jadi HRD. Bisa jadi akhirnya dia bisa juga. Soalnya saya juga saya kan masih juga dicoba untuk Ya. cari pekerjaan ya. Ya. Banyak juga lowongan staf HRD atau apa, di situ jurusan yang paling dicari antara psikologi, hukum, sama saya lupa biasanya yang paling menonjol itu 2 itu. Iya. Jadi pasti yang dicari pasti yang paham hukum juga HRD, karena terkait karyawan, gaji dan lain Iya. sebagainya itu semuanya ada di aturan negara. Seperti itu. Oke. Kata-kata terakhir mungkin sebelum kita tutup, ini kata-kata untuk yang sampai harapkan untuk Indonesia, Untuk Indonesia. bukan untuk teman-teman mahasiswa yang mau masuk hukum, enggak, ini untuk Indonesia gimana terkait hukum di Indonesia. Dengan hukum Indonesia ya pasti yang kita cita-citakan semua sama ya. Hukum harus merata, hukum nggak boleh pandang bulu, harus bisa mengenai yang atas sama yang bawah. Jadi saya harap hukum bisa menjadi harapan buat warga Indonesia untuk bisa berkembang dan untuk bisa merealisasikan cita-cita Indonesia. Terima kasih banyak Anas terkait Terima kasih. waktunya. Tetap teman-teman semua jangan lupa tetap tonton terus, share, subscribe dan like. See you.